Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mulia dari BS3B dengan NIM 230441126. Pada kali ini saya akan mempraktikkan tutorial menggunakan SPSS. Pertama, data yang kita punya itu ada data responden mahasiswa jurusan akuntansi, di mana dalamnya itu ada umur, jenis kelamin, pendidikan ayah, jarak, serta jurusan. Nah, karena ini jenis kelamin, pendidikan ayah, serta jurusannya masih berupa kalimat atau kata, itu langsung aja kita ubah menjadi numerik dulu. Caranya, kita ubah menjadi dengan rumus if, yang dimana kalau jenis kelamin laki-laki itu kita tulis 1, sedangkan selain laki-laki itu ditulisnya 2. Langsung aja ini langsung kita itu dengan pendidikan ayah, dimana untuk SD itu bila pendidikan SD itu ditulisnya 1, jika SMP itu 2, jika SMA itu 3, dan selain dari 3 jenjang tadi itu ditulis 4. Langsung kita tarik garis. Nah, selain itu jurusan. Untuk jurusan itu sendiri, jika BS itu 1, lalu jika MK itu 2, dan jika AKT itu 3, selain dari 3 jurusan tadi, itu kita tulis 4. Kita tarik garis. Panjangan. Nah, untuk jenis kelamin dan pendidikan ayah ini langsung aja kita copy. Kita pindahin ke tabel kolom yang tulisan ini ya. Nah, untuk pastenya itu sendiri kita pakai paste spesial dengan opsinya yang value-nya aja, jadi nggak usah menggunakan rumus lagi. Lalu jenis kelamin pendidikan ayah yang ini, yang tadi angka rumus langsung kita hapus aja. Begitupun dengan yang jurusan kita kopas dengan cara yang sama seperti tadi. Ini langsung sekalian hapus juga boleh. Ya, nggak bisa, berarti jangan dihapus dulu. Baru deh kita hapus. Nah, ini kelebihan data ya. Nah, karena ini udah selesai, kita save. Ini aku save data ini tuh data latihannya di download. Nah, langsung aja kita buka di SPSS. Karena kita udah punya Excel-nya, kita langsung aja buka ke file, pilih open, lalu klik data. Ini aku simpan di download. Ininya file of types-nya kita ganti dulu Excel. Judulnya tadi aku data latihan. Ini. Lalu klik open. Oke. Datanya udah masuk ke SPSS tapi masih berantakan. Oleh karena itu, kita harus rapikan. Yang pertama, V1 kita hapus dulu karena ini datanya kosong diisi strip, dan itu nggak boleh ya teman-teman. Di inian 1 juga kita hapus aja. Nah, ini kan di nomor sampai jurusan itu masih di baris 1 ya. Harusnya dia di atas ini nih, di V2, V3 sampai V7. Maka dari itu kita bisa langsung ganti di variable view. Nah, di V3 itu tadi apa? V3 itu umur. Sebelumnya di kolom nomor ini langsung dihapus aja, nggak apa-apa. Jadi V3-nya umur. Ganti di variable view. Umur, abis umur itu jenis kelamin. Di SPSS itu dia nggak mengenal yang namanya spasi, jadi kita pakainya strip ataupun underscore. Setelah jenis kelamin itu ada pekerjaannya dan ayah. Lalu setelah itu ada jarak dan
jarak lulus. Nah, tadi kan kita tahu nih, data yang kita punya itu isinya cuma 5 kategori aja, ada umur sampai jurusan tadi. Jadi, di V8 sampai V11 bisa langsung dihapus saja. Selain itu, data yang kita punya kan udah bentuknya udah yang angka. Nah, berarti langsung aja kita ganti di tipenya itu numerik. Sedangkan kalau string itu buat tipe yang dia masih ada huruf. Kalau numerik ini dia memang khusus untuk yang angka aja. Selain itu, desimal sendiri udah benar dinolain aja. Untuk with itu dia gunanya untuk jumlah karakter yang bisa masuk ke dalam kolom di SPSS itu sendiri. Nah, ini kan yang baris 1 kosong, langsung dihapus aja. Setelah ini kita mau menganalisis. Pertama, klik dulu analisis, terus habis itu deskriptif statistik. Pilih yang deskriptif. Apa aja sih mau kita analisis? Nah, yang pertama adalah umur sampai jurusan. Semuanya kita masukin ke variabel S ini. Bisa langsung klik shift terus tanda panah bawah aja biar semuanya ke blok. Lalu kita get option. Ini variansinya masuk, sumnya juga, range-nya juga, dan distribution-nya diklik juga. Pilih dua-duanya. SIMN-nya gak usah. Lalu continue. Ini oke. Nah, hasil dari analisis deskriptif, yang dimana kalau kita baca itu dari umur termuda itu 18 tahun, sedangkan umur tertua adalah 24 tahun. Lalu jenis kelaminnya itu ya karena cuma ada laki-laki dan perempuan, ya berarti cuma angkanya 1 dan 2. Ya. Pekerjaan ayah itu maaf, ini bukan pekerjaan ayah, mungkin ini seharusnya adalah kita ganti dulu. Ini seharusnya pendidikan ayah. Iya, pendidikan ayahnya ganti dulu. Sendiri ganti. Tapi nggak apa, intinya ya untuk di pendidikan ayah itu paling minimum SMP, sedangkan yang paling tinggi itu S1. Dan untuk jaraknya yang paling dekat dengan kampus itu ya 1 km, sedangkan yang paling jauh itu 9 km dari kampus. Jurusan paling sedikit itu jurusan BS, sedangkan yang paling banyak itu jurusan AKT tadi kalau nggak salah. Oke, selain itu kita balik lagi ke data tadi. Tadi kita udah analisis deskriptif, sekarang kita mau yang frekuensinya. Caranya klik lagi analyze, lalu deskriptif statistik, dan juga klik yang frekuensi. Ini sama, semuanya dimasukin ke variabel. Statistiknya dipilih dulu. Klik semuanya diklik. Lalu ini juga dispersionnya juga. Dispersion juga, ini juga. Serta quartiles. Lalu continue dan oke. Berikut data frekuensi dari data yang kita punya. Kalau di frekuensi ini kita bisa tahu berapa sih orang yang jarak rumahnya tuh 1 km dari kampus, berapa sih orang yang umurnya masih
18 tahun kayak gitu. Benar-benar non-detail terkait jumlah orang yang sesuai kriteria yang kita punya dari umurnya, dari jenis kelamin, pendidikan, lalu ada jarak serta jurusan. Yes. Lalu langsung kita save. Ininya output data responden. Nah, ini aku muternya di download. Lalu save. Begitupun dengan tadi yang ini. Kita save juga. Judulnya data responden mahasiswa. Ini aku taruh di download juga. Langsung save. Oke, kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu data terkait data instrumen Likert statistik bisnis. Yang dimana nanti jumlah X1 ini menggambarkan literasi keuangan syariah, X2 ini menggambarkan pelayanan perbankan syariah, dan juga ada Y, yaitu menggambarkan minat menabung dari masyarakat. Oke, untuk datanya di keterangan aku hapus dulu ya. Ini aku save-nya di download. Lalu langsung kita buka aja di SPSS-nya. Pilih file, sama kayak tadi caranya. Pilih file, klik open, lalu kita buka yang data. Klik lagi yang download. File of types-nya kita ganti ke Excel biar muncul. Kita cari data instrumen. Nah, open. Oke, ini data yang tadi Excel udah pindah ke SPSS. Saatnya kita rapihkan. Nah, yang pertama dari kolom nomor dulu kita hapus aja langsung. Lalu tadi kan jumlah X1 itu menggambarkan literasi keuangan syariah. Nah, berarti di variabel view-nya kita ganti aja literasi keuangan syariah. X2. Oh iya, tadi kan nggak boleh ada spasi, kita pakainya underscore keuangan underscore syariah. Selain itu, di X2 jadi menggambarkan 2 itu pelayanan perbankan syariah. Untuk X2 kita ganti pelayanan perbankan syariah. Oke, setelah X2-nya kita ganti, tadi jumlah Y itu menggambarkan minat menabung di masyarakat, langsung kita ganti minat menabung. Oke, karena ini selesai, udah rapi. Tapi ini kan masih ada desimalnya, maka dari itu semua desimalnya kita hapus. Bikin 0 semuanya. Desimalnya dibikin 0. Sayangnya kalau di SPSS itu nggak bisa langsung semuanya gitu. Jadi benar harus diklik satu-satu. Oke. Setelah semuanya jadi 0, kita akan hapus kolom label mah kita kosongin. Kolom label yang ini kita langsung clear aja atau delete. Oke. Lihat lagi ke data view. Oke, ini udah rapi, udah jadi seperti ini. Lalu sekarang kita akan menganalisis lagi dengan cara klik yang correlate dan bivariate. Kita melihat dari korelasinya.
yang akan kita pilih ke variables itu dari X1. Semua X1 itu masuk ke variables. Kita literasi keuangan, karena literasi keuangan itu tadi kan X1. Ini langsung aja kita oke. Oke, berikut tabel analisis korelasi ini tuh seperti melihat pertanyaan yang kita ajukan itu nyambung nggak sih kayak gitu. Lalu setelah ini kita balik lagi ke data tadi, kita akan menganalisis. Lalu kita lihat yang scale dan kita melihat reliabilitasnya. Nah, yang kita masukin itu dari X1 sampai X15 aja. Untuk modelnya tetap menjadi alpha. Oke. Nah, ini hasil dari tabel analisis reliabilitasnya. Dimana dikatakan valid 100%. Setelah ini kita langsung save aja. Save datanya. Output data responden. Kita langsung kita close. Begitupun dengan ini langsung kita save dengan data instrumen. Download. Oke. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.